Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Zulian saking SMA Negeri Kejobong. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Wahai pemuda anak negeri, bersihkan hati, bersihkan nurani, buat prestasi, sebarkan inspirasi. Yang terhormat segenap dewan juri, yang terhormat segenap panitia pelaksana lomba MAPSI tingkat nasional, serta teman-teman peserta lomba yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan kegiatan dengan maksimal dan tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, siapa itu generasi muda? Menjadi tanda tanya bagi kita semua, siapa itu generasi muda? Ya, dia adalah Gen Z yang berperan sangat penting sebagai agent of change, di mana pemuda atau generasi muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharu dan progresif. Indonesia pada 2020 hingga masa yang akan datang banyak ditentukan oleh generasi muda. Dewasa ini, permasalahan moral menjadi sorotan masyarakat Indonesia, khususnya di tengah pandemi yang belum berakhir ini, yang juga tidak hanya menghadapi krisis ekonomi, hukum, dan politik, namun juga moral di kalangan remaja. Pasalnya, potret kekerasan, pembunuhan, dan tindak perilaku buruk lainnya kini mengarah ke dalam seks bebas. Menyikapi potret perilaku buruk tersebut, bagaimana strategi yang harus kita lakukan untuk dapat kembali menumbuhkan generasi bermoral? Dosen Fakultas Psikologi bidang ilmu psikologi Ikhwan Lutfi MPSI mengatakan bahwasannya generasi muda saat ini memiliki banyak permasalahan dalam hal etika, seperti contoh sopan santun, gaya kerja, pandangan atau semangat, idealisme, dan hal ini menimbulkan fenomena global. Faktor utama penyebab merosotnya perilaku generasi muda saat ini adalah faktor eksternal, seperti contoh media sosial dan tekanan sosial. Selain itu, faktor internal, yakni menghasilkan barang secara cepat dan instan, sehingga apapun harus diraih secara cepat menjadi masalah terkini karena berdampak pada pengabdian nilai moralnya. Ia juga mengatakan bahwa moral individu merupakan gambaran dari nilai suatu kelompok yang akan menjadi gambaran nilai dari sebuah generasi. Generasi moral yang baik akan melahirkan bangsa dan negara yang baik pula. Maka generasi sebelumnya bertanggung jawab atas hal tersebut dengan duduk bersama para semua pihak dan generasi untuk berdiskusi tentang moral. Hadirin yang berbahagia, bila bangsa tak bermoral, terjadi kemerosotan moral pada remaja, seperti contoh mereka terlibat dalam penggunaan narkoba, tawuran, penipuan, pencurian, intoleran, dan lain-lain.
Krisis moral yang terjadi belakangan ini seperti bullying, tidak lain dan tidak bukan, sudah sering kita dengar, bahkan kita lihat secara langsung. Dan intimidasi fisiklah yang paling mudah diidentifikasi. Lalu bagaimana generasi muda saat ini dapat menyikapi hal tersebut dengan keterbatasan moral dan etika yang sungguh miris dan membuat saya pribadi geleng kepala? Adakah solusi untuk dapat mengatasi hal tersebut? Seberapa pentingkah peran generasi muda saat ini untuk dapat membombardir permasalahan yang sungguh krusial ini? Ya, mari kita sejenak flashback ke zaman Rasulullah SAW, di mana beliau telah berprestasi secara sempurna. Beliau SAW telah mencontohkan kepada umatnya tentang akhlak dan budi pekertinya yang agung, sehingga Allah Azza wa Jalla memuji beliau SAW. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Sebagai umat yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, sudah seyogianya kita mencontoh apa yang beliau SAW contohkan kepada kita, baik dalam hal beribadah kepada Allah maupun dalam berakhlak dan bermuamalah kepada sesama makhluk Allah. Tidak seperti kondisi umat saat ini yang sungguh sangat memprihatinkan. Budi pekerti saja sudah tidak lagi diperhatikan. Moral yang baik dan akhlak yang mulia kini sudah tidak menjadi ukuran, sehingga eksistensi kehidupan merosot kepada zaman yang paling nadir. Akibatnya tindak kekerasan, kezoliman, kecurangan, dan perilaku buruk lainnya terjadi di dunia ini. Tegur sapa, sopan santun, empati dan simpati sulit untuk ditemukan. Wahai pemuda anak bangsa yang senantiasa menopang asa, berjuang tanpa kenal peluh, mengabdi tanpa takut mati. Krisis moral yang terjadi pada remaja saat ini sudah meluas dan harus segera kita hentikan, karena akan berdampak pada kemajuan bangsa dan negara, masa depan diri kita sendiri, bahkan orang lain. Segenap pejuang bangsa yang saya banggakan menanamkan pendidikan karakter sejak dini, memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik, dan tentunya meningkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi salah satu contoh untuk kita dapat mengerem tindakan dekadensi moral yang terjadi saat ini. Hadirin yang berbahagia, mari, ayo kita sebagai the real change agent between mental and moral revolution, let's synchronize our action and thoughts to achieve a bright future. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mekah sudah, Madinah sudah, pulang kampung bersihin empang, ceramah sudah, makan sudah, alhamdulillah perut kenyang. Mangan kupat lawe santen, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.